Oke, salah satu hal yang bikin kita lebih baik itu adalah disiplin. Jadi menurut aku memang banyak banget sih definisi disiplin itu kayak apa. Tapi menurut aku disiplin adalah kita bisa melakukan sesuatu yang baik dan penting secara bertanggung jawab walaupun kita lagi nggak mood, lagi moodnya bagus, lagi nggak bagus, lagi sakit, lagi nggak, tetap kita lakukan gitu. Hal-hal yang emang harus kita lakukan secara bertanggung jawab. Menurut itu aku rasa menurut aku itu adalah salah satu bentuk dari disiplin. Sebagai contoh, misalnya kamu punya jadwal dan hari itu memang harus bikin PR. Ya udah berarti memang bikin PR jadi salah satu tanggung jawab kamu, walaupun kamu lagi nggak suka diajakin temen main game, kamu tetap kerjain PR dulu baru main game. Itu adalah menurut aku salah satu bentuk disiplin. Disiplin itu memang harus dibentuk sih, nggak, bukannya semata-mata tiba-tiba kita punya talenta, punya karakter langsung disiplin. Menurut aku enggak. Dulu pun aku pernah nggak disiplin banyak banget. Kayak nggak pernah ngerjain PR, ya ngerjainnya di sekolah pas besokannya gitu dan sebagainya macam. Maksudnya disiplin itu butuh proses untuk belajar dan kita tahu apa itu disiplin. Dan menurut aku penting banget buat disiplin. Karena begini, disiplin itu mengajarkan kita untuk melakukan yang baik, benar-benar baik kita lakukan secara terus-menerus. Karena sebenarnya hasilnya itu nggak akan langsung nyata gitu. Mungkin itu yang menyebabkan kita jadi nggak disiplin karena hasilnya juga nggak langsung ada gitu. Sebagai contoh, kalau kita disiplin menabung, kan banyak yang bilang menabung pangkal kaya, rajin menabung pangkal kaya. Tapi ternyata kalau kita rajin menabung, kayanya itu kan nggak langsung muncul, nggak instan gitu ya. Jadi menurut aku salah satu bentuk disiplin juga mengajarkan kita untuk delayed gratification. Jadi mendapatkan hasil yang tidak instan. Tapi menurut aku secara disiplin itu hasilnya akan bagus banget. Sebagai contoh, ya kalau kita menabung, investasi misalnya di saham atau di kripto, menabung, rutin menabung 1 bulan, misal 1 bulan 1 juta, memang 1 juta dikali 12, selama setahun memang 12 juta. Cuman kan kita pikirin naik turunnya harga saham, harga kripto. Coba dalam 5 tahun kita tarik garis total yang kita tabungkan, pasti akan lebih tinggi dibanding cuman perhitungan 1 kali 12. Itu pasti lebih banyak banget. Itulah salah satu bentuk disiplin ya. Hmm, menurut aku penting banget sih buat buat punya pola pikir disiplin gitu. Jadi karena itu akan berbuah baik sekali dalam hal hidup gitu. Dan itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi memang disiplin itu sesuatu yang emang kita pikirkan dan kita lakukan dan harus kita lakukan. Sebagai contoh, aku punya pengalaman pribadi sendiri. Jadi sekarang aku rutin untuk lari pagi, baca buku, belajar ngomong depan kamera secara disiplin setiap hari aku lakukan. Karena aku tahu, aku punya visi, aku punya gambaran ya kalau kita lakukan hal ini terus-menerus, pasti akan hasilnya baik gitu. Input yang kita kasih, sesuatu yang kita tanam secara baik, pasti hasilnya akan berbuah dengan baik gitu. Contoh lah, kita bisa lihat Cristiano Ronaldo sebagai sosok yang bisa berlatih bermain sepak bola dan kita lihat hasilnya dia seperti apa. Jadi pemain yang profesional, yang ternama, bisa dibilang legenda gitu. Memang kan karena dibandingkannya sama Messi ya, Messi yang dibilangnya natural, talenta natural gitu. Tapi menurut aku Messi pun juga berlatih secara maksimal gitu loh. Jadi memang mungkin ini dua perbandingan yang Cristiano Ronaldo benar-benar berlatih secara keras, secara disiplin gitu. Kadang-kadang memang ini yang jadi dilema, bukan dilema, tapi kayak perbandingan. Apakah orang itu disiplin atau memang talenta atau memang eh hal berapi-api aja gitu. Jadi memang ini jadi apa perbandingan yang berbeda-beda ya. Nah, menurut aku ini ada juga yang jadi pembahasan antara disiplin dan motivasi. Ini juga aku pernah baca di satu postingan Instagram. Jadi di kalau motivasi itu biasanya kita
berapi-api sekali, kita semangat sekali, tapi setelah beberapa bulan, beberapa tahun kita akan malas-malasan, jadi malas-malasan, naik turun jadi benar-benar malas, akhirnya ya udah malas gitu, akhirnya hilang, hasilnya nggak ada gitu. Tapi kalau disiplin, ya apapun yang terjadi kita lakukan terus yang sama. Ya misalnya kita baca buku setiap hari 10 menit, ya udah 10 menit tiap hari kita baca sampai bertahun-tahun 10 menit gitu. Walaupun nggak suka sebenarnya, tapi kita tahu baca buku itu hasilnya baik. Aku pun melakukan hal itu. Aku nggak suka baca buku, tapi karena aku tahu, aku punya visi kalau baca buku itu akan mengubah pola pikir dan membuat kita lebih baik. Aku berusaha untuk mendisiplinkan diri aku untuk baca buku sehari minimal 10 menit. Dan kenyataannya sangat mengubah sekali. Memang belum banyak buku yang aku baca. Total itu baru ada 4 buku yang aku baca, dan ini jadi buku kelima yang aku lagi baca dalam jangka waktu belum sampai setahun sih. Aku berusaha untuk baca buku karena mengubah sekali pola pikir aku, dan sangat-sangat membuka pikiran. Jadi gini, menurut aku baca buku itu tuh awalnya merasa kayak nggak butuh deh, kayak gue udah cukup deh, kayak baca buku tuh beban. Tapi ternyata setelah baca buku, hasilnya terbuka sekali pikiran, benar-benar terbuka sekali. Banyak banget ya, memang harus dibaca buku-buku yang bagus ya, bukan yang komik, fiksi dan segala macam. Memang buku-buku personal development gitu. Dan ya kayak aku belajar juga untuk nonton YouTube di cara untuk menulis skrip konten yang bagus gitu, dan hasilnya memang puji Tuhan hasilnya dari views konten juga meningkat, membaik gitu. Nah itulah menurut aku salah satu disiplin. Disiplin adalah kita berusaha untuk menanam satu perlakuan yang baik, perilaku yang baik secara terus menerus, dan berharap compounding effect. Compounding effect tuh artinya apa sih? Kayak berlipat ganda. Kalau kita lakukan secara rutin, hasilnya benar-benar berlipat sekali. Aku pribadi, jadi gini, aku keluar dari kantor itu di Desember 2023, dan saat itu dulu aku belum disiplin sekali. Aku baru mulai berlatih disiplin itu mulai dari 2024 ini. 2023 aku benar-benar gak disiplin, gak jelas banget. Memang ada jadwal rutin setiap hari nge-gym, itu ada. Cuman secara disiplin, secara struktural tuh gak ada. Gak punya jadwal, memang bebas aja, berantakan aja gitu. Tapi sejak 2024 ini aku sampai membuat list di kalender aku secara komplit. Bener-bener full jadwalnya. Jadi emang seharian ini full gitu. Jadi emang dijadwalin, di listin dari bangun pagi apa yang harus kamu lakukan. Misalnya contoh nih, di jam 5 aku jalan dan balas chat sambil dengerin podcast. Terus jam 6 sampai jam 7 biasanya sarapan dan baca buku dan journaling gitu. Itu belum aku tulis semua. Nanti di jam 9 itu ada nulis konten sampai jam 10. Makan aja sampai aku tulis. Makan di jam 8, jam setengah 11 sampai jam 6 tuh. Emang menurut aku ketika kita berusaha mendisiplinkan diri, itu akan mengubah pola pikir kita, dan akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Aku percaya itu, walaupun memang belum terlihat 100%. Yang menurut aku buah yang sudah aku dapat adalah ketika melakukan hal disiplin ini adalah ketika aku belajar untuk baca untuk tulis jurnal setiap hari. Aku mempunyai pemikiran yang lebih gampang untuk keluar ide-ide. Karena menulis itu akan membuat kita lebih lancar dalam berpikir. Itu apa yang kita tuliskan itu ya akan secara lebih lancar aja keluarnya gitu. Sebagai contoh mungkin karena ini menurut aku butuh sekali dalam menulis skrip konten. Aku sangat butuh sekali untuk ide-ide. Jadi setiap aku mau berusaha menulis, biasanya akan gampang banget keluar ide gitu ya. Ya menurut aku itu lumayan penting sekali untuk kita bahas, karena memang disiplin adalah sesuatu yang bisa kita kontrol.
Kalau di prinsip stoik itu ada dua hal yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Kayak disiplin itu kan suatu perilaku yang ingin kita lakukan secara disiplin, secara teratur, secara terjadwal, mau suka atau enggak kita benar-benar lakukan terus, itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan menurut aku ini sesuatu yang baik bisa kita lakukan gitu. Dan menurut aku disiplin akan berefek kepada pola hidup, pola pikir, dan bonusnya adalah kita bisa jadi lebih kaya lagi gitu ya. Jadi menurut aku ini satu perspektif yang ya contoh, ketika kita disiplin dalam bekerja, dalam belajar, mengubah pola pikir, kita punya pengetahuan yang lebih banyak. Pengetahuan yang lebih banyak akan menghasilkan kita value diri yang lebih besar. Value diri yang lebih besar sama dengan yang bisa dipakai di masyarakat, pasti harganya juga lebih besar. Harga yang lebih besar membuat kita tercukupi secara kebutuhan hidup dan juga punya tabungan. Tabungan kita nabung terus secara berkelanjutan, otomatis ya kita punya income, punya tambahan. Sorry, bukan income. Lebih punya ada tabungan yang bisa kita olah gitu. Jadi menurut aku disiplin ini sangat sangat penting sekali sebagai dasar. Jangan tergoda sama ajakan-ajakan yang nggak jelas, main game yang berkepanjangan yang sampai benar-benar buang-buang waktu. Menurut aku itu satu hal yang main game itu boleh, tapi memang harus dijadwalkan dan harus dibatasi. Aku pribadi aku suka main game. Setiap malam aku main game, tapi dengan catatan harus menyelesaikan semua jadwal-jadwal yang ada. Sampai aku bikin checklist untuk disiplinin diri. Ada satu aplikasi menurut aku bagus banget, namanya Habitika. Jadi dia itu membuat kita seakan-akan kita peran utama dalam game. Jadi ketika kita melakukan aktivitas yang harus kita lakukan secara tiap hari, dia akan centang dan akan dapat uang. Nah, uang itu menunjukkan sesuatu yang misalnya nih, kita mau main game, berarti kita harus beli lewat uang itu. Jadi kayak aku main game ya aku harus beli dulu baru aku boleh main game. Misalnya kalau main gamenya sekali, berarti klik sekali. Kalau main gamenya 2 kali, berarti klik 2 kali gitu. Dan uang yang didapat itu harus menyelesaikan habit-habit yang baik dan juga um, dailies itu aktivitas to do list yang harus kita lakukan setiap hari gitu. Jadi memang itu sih salah satu apa ya, tingkat disiplin yang aku buat ke diri aku secara seru dan fun aja. Jadi aku seakan-akan aku lagi main game karena aku suka main game, jadi aku merasa oh aku lagi main game secara seru, berarti aku harus lakuin ini supaya nanti dapat uangnya lebih banyak, berarti setelah itu baru aku main game gitu. Jadi ada reward and punishment. Kalau misalnya nggak lakuin berarti nanti darahnya berkurang, kayak gitu-gitu sih. Menurut aku sesuatu yang lumayan seru dan boleh dicoba. Karena menurut aku disiplin akan berbuah baik buat kita, dan disiplin adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Dan hasilnya menurut aku tuh nggak main-main. Kalau di Atomic Habits, di buku Atomic Habits itu dikasih tahu kalau 1% lebih baik setiap hari sama dengan 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Coba kamu bayangin, tahun ini pendapatan kamu misalnya 1 juta 1 bulan. Maksimal tahun depan itu 37 juta. Hitungan-hitungan bodoh dan kasarnya ya. Tahun depannya lagi itu bisa 37 juta dikali 37 kali. Coba kamu bayangin aja, itu maksimalnya dan itu hitungan bodohnya, ekspektasi tertingginya. Tapi kan itu kan bisa kita apa ya, ada biasnya ya. Mungkin ya dapetnya 2 kali atau 3 kali ya nggak apa-apa. Lebih baik toh gitu kan. Kita akan rasa lebih maksimal juga gitu. Itu sih yang mau aku bahas. Beneran hari ini juga bingung tadi mau bahas apa, cuman kepikiran kayak disiplin bagus untuk kita bahas deh. Ini pesan buat aku sendiri juga supaya untuk tetap disiplin, dan mungkin ya ada pesan yang bisa diambil. Itu aja sih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.